saja dengan NIM 2386206030. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang transportasi tumbuhan. Adapun bahan-bahan dan alatnya sebagai berikut. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada sawi, seledri, pewarna makanan, sendok, gula, air, dan wadah untuk nanti praktiknya. Langsung saja, yang pertama kita akan menuangkan pewarna makanan ke sendok. Lalu pewarna makanan tersebut kita masukkan ke dalam wadah yang berlabel A. Kemudian kita aduk sampai tercampur semuanya. Kemudian kita akan memasukkan sawi ke dalam wadah yang berlabelkan A. Dan selanjutnya kita akan menuangkan gula tersebut ke dalam wadah yang berlabelkan B dengan takaran 1 sendok. Lalu kita tuangkan gula tersebut ke dalam wadah yang berlabelkan B dan kita aduk sampai terlarutkan semuanya. Sebelum itu kita akan merasakan seledri terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam gelas B. Setelah merasakannya, kita akan menaruh seledri tersebut ke dalam gelas yang berlabelkan B. Dan apabila kita sudah masukkan sawi ke dalam gelas yang berlabelkan A dan juga seledri ke dalam gelas yang berlabelkan B, kita akan menunggu untuk hasil transportasi tumbuhannya setelah beberapa jam kemudian. A few moments later. Dan ini merupakan gambaran hasil setelah 5 jam kita tunggu. Ini di sini di sawi sudah menunjukkan bahwa adanya warna merah di dalam daun-daunnya karena proses transportasi tumbuhan selama 5 jam tersebut. Jadi di sini kita akan membelah batang dari sawi tersebut dan melihat proses transportasi tumbuhan dari cairan yang berwarna merah tersebut. Dan di sini sudah terlihat ya bahwa cairan merahnya menuju ke atas melalui batang tersebut. Di situ ada berwarna merah ya. Berikutnya kita beralih ke gelas yang berlabelkan B dengan isi seledri dengan air gula. Di sini kita akan merasakan seledri tersebut setelah 5 jam kita rendam. Jadi rasa seledrinya itu lebih ada manisnya dibanding sebelum kita rendam. Jadi proses transportasi tumbuhan adalah seluruh proses pergerakan air, nutrisi atau mineral, dan hasil fotosintesis atau gula di dalam tubuh tumbuhan dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Proses ini sangat vital untuk kelangsungan hidup tumbuhan, memastikan setiap sel mendapatkan suplai yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi metabolisme. Adapun yang bekerja pada saat transportasi tumbuhan yaitu ada xilem dan floem. Xilem adalah salah satu jaringan pengangkut pada tumbuhan yang berfungsi utama untuk mengangkut air dan mineral terlarut dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, terutama daun. Xilem sering disebut juga sebagai pembuluh kayu karena komponen utamanya yang memiliki dinding sel tebal dan berlignin atau zat kayu, memberikan kekuatan dan dukungan struktural pada tumbuhan. Adapun floem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang berfungsi utama untuk mengangkut hasil fotosintesis, terutama gula atau sukrosa dari daun yang mana tempat terjadinya fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan yang membutuhkan energi atau tempat penyimpanan seperti akar,
buah, atau tunas yang sedang tumbuh. Floem sering disebut juga sebagai pembuluh tapis. Kemudian, cara kerja silem pada praktik sawi yaitu pada sawi, air merah diserap ke akar, lalu masuk ke pembuluh silem di batang. Air naik ke daun karena ada tarikan dari penguapan air atau yang disebut transpirasi di daun. Gaya kohesi atau molekul air saling tarik dan adesi atau air menempel di dinding silem, membantu air membentuk kolom tak terputus. Hasilnya, daun sawi akan berubah warna menjadi merah, menunjukkan jalur air di dalam silem. Yang selanjutnya yaitu cara kerja floem dan silem pada praktik seledri. Percobaan seledri ini dengan air gula lebih efektif menunjukkan cara kerja silem, bukan floem. Floem lebih terlibat dalam mendistribusikan gula yang diproduksi sendiri oleh tumbuhan dari daun ke bagian lain yang memerlukannya. Jadi, floem biasanya mengangkut gula dari sumber, misalnya dari daun yang berfotosintesis, ke penampung atau bagian tumbuhan yang membutuhkan gula untuk pertumbuhan atau penyimpanan. Dalam percobaan ini, air gula diserap dari bawah, yang mana itu adalah fungsi silem. Untuk semuanya, terima kasih sudah melihat praktik saya dan juga sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.